tentang greetings and how to answer. Jadi Miss Ria mau mengajari tentang sapaan dalam bahasa Inggris dan bagaimana menjawabnya. Karena beberapa kali Miss Ria kunjungan, masih ada anak-anak Miss Ria yang belum tahu bagaimana untuk menjawab sapaan yang diberikan oleh Miss-nya, begitu. Nah, coba. Jadi Miss Ria mau memberikan misalnya sapaan good morning. Nah, kalau ada yang bertanya good morning students, good morning dear students, like that. And you have to answer, kamu menjawabnya dengan good morning miss, good morning mom, good morning and whoever ask you. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya good morning, jawab dengan good morning too, gitu ya. Lalu kalau misalnya ada bertanya how are you today, apa kabar hari ini, maka anak-anak menjawab dengan I'm fine, thanks, and how about you, like that. Oke, ulangi sekali lagi ya. How are you today? I'm fine, thanks, and how about you? Alright, let's practice that together. Mari kita coba praktekkan bersama. I will ask you and answer my question, okay? Good morning students. Good morning miss, that's the answer. Okay, good. How are you today? I'm fine, thanks, and how about you? Okay, that's the answer. Good job. So, do it every day or even when who else ask you about the greetings, answer them like that. Okay? Jawablah mereka dengan seperti itu. Okay, students. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran. Sekarang adalah hari pertama bulan Maret. Okay, so we have finished our monthly examination. Kita sudah selesai ujian bulanan. Oke, anak-anak, bagaimana ujian bulanannya? Apakah kalian bisa menyelesaikannya dengan mandiri? Mandiri artinya mengerjakan sendiri. Miss percaya anak-anak kelas 1 itu anak-anak hebat dan bisa mengerjakannya dengan mandiri. I know that. Okay, now before we start, it's better if we sing a song first. Kita nyanyi dulu, okay? Lagunya Hello, hello, good morning. Okay, that's the song. Let's sing together. 1, 2, 3, go. Hello, hello, good morning. Wake up, wake up, wake up soon. Ring, 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 ring. Morning bells are calling you. Hello, hello, my teachers. Hello, hello, my best friends. Okay, that's the song. And now it's time for us to start. But before we start, it's better if we pray first. Anak-anak sudah hafal doanya kan? Okay, jadi hari ini kita berdoa. Anak-anak berdoa, Miss Ria yang pimpin, anak-anak ikuti di dalam hati, oke? Karena doanya sudah disampaikan Miss-nya kan kemarin, dan anak-anak pasti sudah hafal, jadi ikuti saja dalam hati. Alright, let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and our parents. Thank you God. Amen. Okay, we have singing and then we have pray. Jadi anak-anak, Miss mau membuka pembelajaran ini dengan memberitahukan kepada anak-anak, berhubung hari ini adalah kita sudah memasuki bulan Maret ya, tanggal 1 Maret 2021. Jadi anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 7. Tema 7 yang berjudul benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Jadi anak-anak sudah bisa menyiapkan buku tema 7-nya dan menyimpan buku tema 6-nya. Oke? Lalu untuk minggu ini kita akan masuk ke subtema 1, yaitu yang berjudul benda hidup dan tidak hidup di sekitar kita. Oke. Itu adalah tema kita untuk 1 bulan ini. Dan anak-anak, apa yang akan kita pelajari 1 minggu ini tentang benda hidup dan tak hidup? Tentu saja kita akan belajar
Apa-apa saja yang dimaksud dengan benda hidup? Apa-apa saja yang dimaksud dengan benda tak hidup? Coba sambil dipikirkan sambil mempersiapkan bukunya ya. Oke. Anak, kita mau belajar tentang subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, tadi Miss Ria sudah bilang coba anak-anak pikirkan apa saja yang dimaksud dengan benda hidup dan apa saja yang dimaksud dengan benda tak hidup. Nah, sembari berpikir, coba kita baca bersama teks yang sudah disediakan di buku halaman 1. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, lalu kita masuk ke halaman 2. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Nah, anak-anak, kita bernyanyi dulu lagu ini sembari kita mengikuti yang manakah bunyi panjang dan yang manakah bunyi pendek. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, anak-anak, sembari kita menyanyikan lagu itu, kita menemukan bahwa lagu Topi Saya Bundar memiliki bunyi pendek dan bunyi yang panjang. Nah, perhatikan not yang sudah disediakan di halaman 3. Ada garis yang diberikan tanda, ada garis yang pendek dan ada garis yang panjang. Dan kemudian ketika kita menyanyikan lagunya juga sangat mudah menemukan manakah bunyi pendek dan yang manakah bunyi panjang. Dan lagu ini adalah ciptaan Pak Kasur. Itu dia tadi tentang bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berlatih mengelompokkan benda yang mana sajakah benda hidup dan benda tak hidup. Nah, untuk ini anak-anak coba nanti memperhatikan di rumah ya, benda-benda yang ada di rumah. Apa sajakah benda hidup dan benda tak hidup? Lalu kamu tuliskan di dalam tabel seperti ini. Kamu tuliskan saja nama bendanya. Tidak usah menggunting, tapi tulis saja dan menuliskan bendanya, benda yang ada di rumah. Nah, yang terakhir kita akan mengulas kembali tentang bunyi sila keempat. Karena bulan lalu kita sudah belajar mengulas tentang sila ketiga. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat bunyi sila keempat dari Pancasila? Siapa yang bisa sebutkan? Nah, bagus. Bagi anak-anak yang sudah bisa, bagus. Bagi yang belum bisa, coba dihafalkan kembali. Nah, bunyi lambang sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambangnya adalah kepala banteng. Oke, anak-anak sudah bisa melafalkan dengan baik dan menghafal lambangnya. Very good, bagus sekali. Dan bagi yang belum bisa, agar menghafalnya dengan lebih rajin lagi supaya semakin mahir. Oke, anak-anak, tadi latihannya sudah Miss sampaikan, yaitu mengelompokkan benda-benda di sekitar rumah atau di rumah, benda hidup atau benda tak hidup.
Oke, terima kasih. Nice to meet you today. Goodbye. Oke students, itu dia materi kita hari ini. Kita sudah belajar bersama, bernyanyi bersama, dan berdoa juga tadi. Nah anak-anak, Miss Ria akan memberikan motivasi kepada anak-anak untuk tetap bersemangat, menjaga spirit untuk tetap belajar dengan mandiri. Anak kelas 1, anak-anak Miss Ria adalah anak-anak yang mandiri, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang membanggakan orang tua. Miss percaya anak-anak Miss Ria tidak ada lagi yang malas menulis, malas membaca, malas mengerjakan tugas dan melawan orang tua. Semua anak-anak Miss Ria adalah anak-anak yang berbudi pekerti yang baik, rajin belajar, patuh kepada orang tua, dan yang pastinya adalah rajin berdoa. Oke, students, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. But now we will close our lesson. It's better if we pray, and pray will lead by me. Miss Ria akan tetap pimpin dalam bahasa Inggris, anak-anak ikuti dalam hati. Alright? Okay, let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we have finished our lesson. Please bless us, bless our teachers and our parents. Thank you God. Amen. Okay students, nice to meet you today. See you tomorrow. Keep fighting and do your best. Bye-bye.